Ya, selamat siang. Kembali bersama Bang Anare. Lama ya nggak bikin video. Ini karena kesibukan, maaf berantakan sekali. Kemarin ada yang request ngobrol santai aja ya. Nanti mungkin video berikutnya nanti ada video bikin lagi. Ada sih lagi antri ada 2. Ini kesibukan hampir 1 minggu, ada 2 yang kemarin sudah di video ya. Kemarin ada yang komentar dalamnya itu sekali-kali diposting bawahnya oke. Ini atasnya menggunakan MRF 247 ya, kelihatan ya. Ini MRF 247 kita 50-60 watt 65 watt maksimal di 14 volt ya. Terus pengen tahu bawahnya apa aja sih, bawahnya apa aja ini. Seperti ini ada radio ya, ini kelihatan ada radio, ada ampli, tune control, preamp mic seperti itu ya. Ini volume broadcast, ini volume bass treble itu ya, seperti itu. Kalau ini ada saklar untuk merubah frekuensi atas dan frekuensi bawah. Yang sudah lihat video sebelumnya ini mainkan ininya. Baru ini volume radio, volume broadcast. Ini untuk menyalakan osilator untuk mengemaskan frekuensinya tanpa menghidupkan final ya, hanya osilatornya aja. Nanti saya kasih gambarannya antara ini ke ini, nanti saya kasih gambaran di kertas ya. Kemarin juga ada yang tanya itu cara nyambungin dari pemancar dan radio itu seperti apa itu, biar bisa tarik sederhananya. Ini rangkaian sederhana, nggak usah yang neko-neko transceiver apa dan lain sebagainya. Itu nanti ini saya khususnya buat yang pemula yang masih bingung, anak sekolah, anak STM banyak sekali itu yang tanya gitu. Nah, saya udah bisa bikin pemancar, tapi gimana caranya menyambungkan antara pemancar dan radio, itu banyak yang tanya. Itu rata-rata anak STM itu WA saya. Nah, ini hanya khusus pemula, yang senior ketawa aja ya, karena udah bisa gitu ya. Ini harus yang pemula yang belum tahu, yang pengen masih belajar. Ini sudah dicoba, videonya sudah dikirim ke orangnya, tinggal dikirim ini. Terus ini juga pesanan juga. Ini stereo ya, ini khusus mancar ya, bukan buat ngeplik, jadi nggak ada radionya. Dan ini hanya saklar seperti biasa on off. Yang ini untuk menghidupkan, ngepaskan frekuensi di atas 88 terserah gitu ya. Nanti frekuensi berapa kita naikkan, stack, nanti kita putar frekuensinya. Ini yang ini untuk kuning lah, LED kuningnya nanti menyala. Kalau sudah kita bawahkan spread, akan finalnya akan bekerja. Susah banget ngomongnya. Jadi belakangnya tuh seperti ini, ada encoder stereonya ya, ini mancarin stereo, ini ada MPX stereo ya. Ini tampilan belakang, ini L, R, tegangan, antena ya. Nanti ini inputnya terserah mau pakai soket, pakai mixer dari HP. Tapi bagusnya sih pakai mixer. Bagusnya pakai mixer, nanti baru masuk ke sini. Ya, bisa komputer masuk ke mixer, nanti bisa mixing di situ. Ya, songkat pun bisa ya, songkat kan. Tuh, bebas lah, terserah. Ini juga pesanan juga. Pesanannya dengan antena ya. Antena ini saya agak susah. Dari kemarin ada yang nanya kenapa nggak bikin antena, ngirimnya susah. Saya belum pernah ngirim antena itu ya. Kalau antena ya di pool HF sih gampang, tinggal di pool aja. Tapi kalau aluminium kan susah, terus juga mahal. Ini antena saya gunakan antena di pool ini pesanan orangnya seperti ini, antena di pool sesuai ukuran ya. Yang ini tadi yang buat ngeklik berapa, yang buat broadcast berapa. Ini antena dipul di dalam.
ukurannya dipul itu kalau nggak salah setengah lambda, jadi seperempat ya. seperempat tinggal dirumus saja itu berapa gitu ya. Karena ini untuk yang berikan biasanya saya kalau di video kan di 79, di 80 MHz ya tinggal dirumus saja main di situ berapa. Kalau buat input LPU itu di misalnya di 77, di 69, di bawah gitu ya otomatis lebih panjang gitu. Kalau untuk main di atas untuk siaran ya otomatis lebih pendek kan gitu. Intinya bermain rumus saja sih, bermain rumus banyak rumusnya di Google itu kan. Rumus antena dipol FM itu banyak. Ya. Ini ada lagi yang sedang dibikin ya, buat teman yang di Lampung tapi ada spare part yang belum datang di online ya, jadi masih ini ada LED tampilan belakang ya, di tegangan ini apa namanya konektor antena, ini input broadcast dan speaker. Ini masih kosong, panel belakangnya, depannya ini belakang, depannya belum ada. Nanti ada videonya kalau udah dirakit ya radionya. Gitu. Tergantung budget ya, kadang saya kadang tanya habis berapa om gitu ya, tergantung budgetnya. Kalau mau pakai yang komponen bekas itu relatif gitu, relatif. Kayak komponen bekas ya jelas otomatis murah gitu. Tapi saya kalau saya bikin hampir rata-rata ya, kecuali komponen dari pemesan ya, itu bisa terserah ya, mau pakai bekas apa. Tapi saya nggak mau nanggung resiko bekas ya. Bekas kan biasanya transistor normal keluarnya kecil gitu kan, karena udah yang namanya bekas ya, kita kan nggak tahu track recordnya itu transistor di pemilik pertama, tangan kedua, tangan ketiga itu gimana, apa untuk track-trackan, untuk broadcast tiap hari, kan kita nggak tahu. Jadi setelah kita ya malah dapatnya sudah lemah gitu ya. Jadi resiko, makanya saya nggak berani beli yang bekas karena kita nggak tahu track recordnya. Mending nabung lagi dikit lah, gitu. Paling beda-beda 100.000 atau 150.000 kok. Nabung 1 bulan lagi kan dapat yang baru gitu ya. Intinya sih seperti aja jangan saya. Terus apa lagi ya? Tadi ada yang lagi modif SWR juga, ini di mana ya SWR-nya ya? Ya yang lagi habis modif SWR juga ya cara bikin video gitu. Ya alhamdulillah lah. Sekarang gini, kita gambar yuk skema antara TX dan RX ya. Saya siapin dulu kertasnya, pulpennya, sederhana sekali itu teman-teman simak ya, jangan di skip ya. Terima kasih, saya siapkan dulu. Ini sudah saya siapkan ya, sebuah kertas dan pulpen. Saya buatkan sederhana aja. Saya kalau itu siapkan yang pertama adalah relay putih yang 8 pin ya. Ini yang seperti ini, yang kakinya 14 sisi, yang seperti ini. Nanti kita gambarkan ya. Boleh pakai yang lain, nanti tinggal disesuaikan saja kaki-kakinya. Tapi saya menggunakan itu. Ini adalah radio, anggaplah ini ada radio sama ini blok ya, saya gambarkan bloknya saja. Radio dan ampli ya, terserah, bebas. Ini bebas, saya nggak mau harus ini harus itu, enggak, bebas. Lalu ini osilatornya di sini, ini ada blok osilator ya, ada osilator. Ini blok driver final ya, di sini. Modulasi nggak saya ikutkan. Driver final, driver
Nah, sebenarnya sih sepele, cuman kan ya, dulu saya juga belum tahu ya, ternyata ternyata kok cuma seperti ini gitu ya. Dan ini tuh adalah, anggaplah kaki relay ya. Kaki relay kan seperti ini yang 4 pin itu. Nah, seperti itu kan. Ini dan ini tuh selalunya connect ya. Kalau yang pakai yang warna putih tadi yang saya tunjukkan, ini dan ini tuh selalunya connect. Ini relay. Nah, yang ini tuh ke antena luar ya. Nah, sini antena. Lalu yang ini tuh dari antena radio ke antena ke tuner ya. Kalau pakai tuner Sakata apa yang paling bawah itu masuknya ke sini. Antena radio dari sini ya, antenanya dari sini ke relay antena. Berarti kan ini kok nggak fokus. Nah, dari sini pelan-pelan aja ya. Nah, ini ke relay antena, relay yang pin ini itu ke sini kan masih ada sisa. Ini tegangan plus, ini plus 12 volt. Ini ya tegangan radio. Nah, ini kan juga ada tegangannya nih. Ya, yang ini tadi ke antena, yang ini ke antena radio, dan yang ini itu ke final ya. Final. Yuk kita ke final. Dari sini ini out ke sini. Out final ya. Ini nanti, yang penting ini dulu pelan-pelan. Nah, ini osilator driver ke driver ke sini ya, in out. Nah, ini kan di sini selalunya ada tegangan kan, plus di sini juga ada tegangan plus. Kalau ground sih disatuin semua ya. Ini ada tegangan plus dan plus. Nah, kalau ini disatuin otomatis kan kalau pindah-pindah frekuensi driver final tetap kerja, ikut pindah kan. Nah, kita bikin gimana supaya pada saat pindah frekuensi kok final tidak bekerja, hanya osilator aja. Kita ambillah saklar 3 pin yang seperti ini, banyak di toko, 2000-an paling. Kayak saklar seperti yang buat SWR, tapi kan itu geser, tapi yang naik turun aja. Nah, yang seperti ini gambarnya jelek ini. Nah, yang seperti yang warna biru atau merah kan ada itu. Nah, ini kaki 3 nanti dimanfaatkan semua. Jadi yang ini tuh ke plus continuous ya. Continuous itu langsung ke konektor plus 12 volt ya. Yang ini yang tengah itu ke osilator ya. Sebenarnya sih ada 2 cara, cuman saya biasanya pakai yang ini. Cuma ya yang terserah sih, ini bisa ya. Yang satunya lagi, kaki satunya lagi ini ke sini, tarik sini. Nah, ini jadi kalau mau hanya ngeluarin osilatornya saja, ini dinaikkan cetek ya kan, cetek. Kalau di bawah kan otomatis kan ini sama ini connect. Nah, 12 voltnya dari mana? 12 volt yang ini yang nggak lewat sini itu ke relay. Yuk kita ke relay lagi. Di sini tuh plus, yang di sini dicabangin. Nah, ya cabangin. Ini kan ada 2 pin nih, yang satu buat antena, yang satu buat tegangan ya, itu bahan. Ini tegangan relay ya, untuk ini tegangan relay dan PTT yang PTT saklar ekstramik. Nah, itu nanti, yang penting ini dulu. Ini yang kaki yang ini
sama yang ini itu ke plus continuous. Nah, ini ke trafo lah ya, ke plus volt. Terus sama yang tegangan ini juga radio, jadikan satu. Nah, 12 volt. Yang ini juga ke sini. Nah, ini teman-teman yang masih belajar, kalau yang udah hanu sih ya jangan apa jawabnya keluar. Sebenarnya banyak caranya, ini kan caranya saya gitu ya. Ini nanti yang punya saya kok pakainya rangkaiannya begini, ya itu masing-masing gitu. Masing-masing saya semua cara bagus itu, cuman ini sederhananya buat teman-teman yang masih sekolah, rata-rata sekolah gitu ya. Saya juga dulu sekolah itu mempelajari ini bagaimana teknik erik, cuma kan nggak ada yang ngajarin pada saya itu tuh. Siapa yang mau ngajarin gitu ya. Ntar kalau saya diajarin saya bisa malah mungkin itu ya sananya rezekinya seret gitu ya. Saya bisa sendiri sih nanti semuanya pada bisa gitu ya. Pada saat itu jadi saya mempelajari sendiri itu tanpa bantuan siapa-siapa, ketemulah caranya seperti ini gitu ya. Nggak ada yang ngajarin. Nah ini sudah, ini kan tinggal dua nih, dua kaki di sini ya. Nah yang ini itu masuknya ke final, masuknya ke final. Yuk, nah ke sini. Nah, yang satunya nganggur ya, nganggurnya nggak dipakai. Yang ini nggak usah dipakai. Tinggal sisa satu direlay kan. Ini buat PTT ke ground. Ini kalau di shotkan ke ground otomatis nyaklar ceklek kan gitu. Nah ini kabel ini ke PTT. Nah ini ada saklar tapi ke PTT yang kabel ekstramik itu pakai kabel ya, dicek pakai colokan terserah, ceknya bebas mau pakai apa. Intinya seperti ini, nanti dijadikan satu sama kondensor mic yang ground itu di saklar ini kan seperti ini kan. Nah, sebagai penghalus di sini kasih dioda lah, dioda di balik lah ya. Nah, ini anoda, ini katoda, dioda IN 400 lah 2 tapi dibalik, anodanya di main buat penghalus relay biar nggak cepet rusak. Kasar biasanya terakhir akhirnya menimbulkan percikan, jadinya jadi relay sering budek, sering apa kadang itu kan karena udah agak nggak connect karena nyaklannya itu kasar gitu. Kalau dikasih seperti itu kan agak halus. Mungkin itu seperti ini aja gitu ya. Input audionya modulasi ya terserah, osilator kan teman-teman mau pakai PLL boleh, mau pakai sembah terserah, buatan siapa aja. Intinya jalur saya kan hanya mengajarkan jalurnya itu. Untuk rangkaian final driver buatan siapa terserah, radio buatan siapa terserah. Intinya menyatukannya sederhana itu gitu. Nggak terlalu, cukup satu relay aja cukup, nggak usah pakai relay 2, relay 3 gitu ya. Seperti ini yang sering saya pakai sehari-hari dan yang saya buat. Ini input audio kan dari osilator, dia rangkaian PLL apa itu di sinilah ya. In audio mau ditambahin audio, mau ditambahin encoder biar stereo mansanya ya tinggal tambahin encoder aja di sini ya kan. Tambahin encoder, enggak ya langsung ke mixer bisa, seperti punya saya itu langsung ke mixer, apa equalizer itu aksesoris lah gitu ya. Jadi ya aksesoris gitu. Mungkin itu aja dari saya, sesederhana ini sebenarnya, tapi banyak kemarin banyak ya, ini baru sempat ya, ilmu sederhana. Sebenarnya ada cara-cara lain, trik-trik lain ya, cuman ada yang pakai dioda untuk nyatu drivel, tegangan drivel dan final itu ada itu. Nanti teman-teman juga ada yang pakai itu ya, pakai dioda. Saya ya bisa itu. Ini seperti ini juga bisa. Ini hanya untuk memudahkan teman-teman yang masih belajar, masih pemula. Ya itu aja mungkin dari saya sambil mendengarkan Radio Pro 3 Jakarta ini, link di Baturaden Banyumas. Mungkin ditunggu video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.